Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan bahas yaitu tentang soal cerita perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga dengan video ini akan berikan manfaat. Yang pertama, jadi cara mudah menentukan perbandingan senilai atau berbalik nilai dalam soal cerita. Oke, caranya yang pertama, buat tabel. Jadi nanti masukkan semua angka ya yang sudah disebutkan pada soal ya. Perhatikan untuk unsur-unsur komponennya. Komponen pertama ini perhatikan dan komponen kedua. Selanjutnya analisa untuk menentukan senilai atau berbalik nilai. Perbandingan senilai jika angka dari A ke B ini mengalami kenaikan, maka kita sebut naik. Ya, jadi ini ke sini naik, kita sebut naik. Dan pada C dan D juga mengalami naik. Nah, maka ini masuk ke perbandingan senilai ya, karena naik. Jadi harus sama ya. Yang sebelah sini naik, sini harus juga naik. Atau bisa juga yang sebelah kiri turun, berarti yang sebelah kanan harus turun juga. Jadi konsep untuk perbandingan senilai harus sama-sama. Kalau naik, naik. Kalau turun, turun. Kemudian rumusnya, pokoknya ikutin saja. Jadi A per B, C per D. Maka caranya kita kalikan silang. A kita kalikan dengan D. Jadi A kali D dan B kali C. Ini untuk konsep perbandingan senilai. Kemudian untuk berbalik nilai. Kalau komponen yang pertama itu semuanya mengalami kenaikan, nah, jadi kita bisa melihat angka A dan B ini apa yang terjadi, apakah mengalami penurunan atau kenaikan. Nah, kita harus perhatikan. Kalau naik, nah berarti yang komponen 2 itu kebalikan, turun. Jadi CD ini mengalami penurunan. Misalnya yang C 10, D-nya 8. Nah, ini misalnya ya. Atau sebaliknya ya. Yang komponen pertama turun. Misalnya angkanya 10, 6 ya. Kemudian komponen yang kedua naik. Nah, naik misalkan 2, 4. Nah, jadi naik. Jadi 2 ke 4 naik. Kemudian rumusnya atau konsepnya ya. Karena berbalik nilai maka otomatis yang belakang kita balik. Nah, yang belakang kita balik. Jadi D per C. Ya, tadi di tabel C per D. Maka kita balik jadi D per C. Untuk yang ini tetap, jadi tetap yang depan tetap jangan diutak-atik. Nah, jadi ini konsep untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ya, sehingga kalau senilai berarti yang komponen satu naik, yang kedua juga naik. Atau komponen ke satu turun, yang kedua juga turun. Kalau berbalik, komponen pertama naik, komponen kedua turun. Atau komponen yang pertama turun, yang kedua naik. Nah. Oke, selanjutnya
Langsung ke soal perbandingan. Yang pertama, seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor sapi selama 15 hari. Jika petani itu membeli 10 ekor sapi lagi, maka berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Oke, kemarin kita sudah sama-sama ini ya mengetahui bahwasanya ada beberapa soal cerita yang menggunakan perbandingan berbalik nilai ya. Kalau kalian ingat, nah kalau persediaan makanan dengan ternak itu termasuk berbalik nilai ya. Tapi kalau bingung, nah menggunakan bantuan tabel ya. Oke, kita masukkan sapinya tadi adalah 40 ya. Tadi disebutkan 40 40 kita tulis 40 di sini juga. Kemudian akan habis dalam waktu 15 hari. Nah, ini 15 hari nah ya. 15 hari. 15 hari. Pokoknya ikutin saja. Kemudian jika petani itu membeli 10 ekor lagi. Nah, ini ada kata kunci nah ya. Membeli 10 ekor lagi. Berarti yang tadinya jumlahnya 40 jadi 50 ya karena tambah 10. Jadi ada kata kunci membeli lagi. Berarti bertambah nak. Berarti ini jadi 50. Nah, berapa hari persediaan makanan itu akan habis ya ketika dia menambah 10 sapi lagi. Oke, kita analisa nak. Analisa dari angka yang lengkap. Ini ada angka 40 dan 50 ya nak. Ini 40, ini 50, jadi bisa kita analisa terlebih dahulu. Ya ini ada unsur P, nggak bisa ya. Ada hurufnya. Jadi kita yang lengkap dulu. 40 ke 50 ternyata mengalami kenaikan ya atau banyak. Kemudian fokus ke harinya nak. Nah, di sini logika kita harus dimainkan ya. Jadi ketika sapinya bertambah banyak otomatis harinya akan semakin sedikit atau turun. Nah, sehingga disebut perbandingan berbalik nilai ya karena tadi sudah disebutkan kalau sini naik, sini turun berarti perbandingan berbalik nilai. Jadi makin banyak sapi, maka makanan akan cepat habis. Oke, karena perbandingan berbalik nilai, jadi yang belakang kita balik. Ingat, yang belakang, yang depan tetap ya 40 per 50, yang belakang baru kita balik. Yang ini nak ya. Jadi P per 15. Nah, tinggal kita kalikan silang. Ingat, kalikan yang ada hurufnya terlebih dahulu. Berarti ini nak ya. 50 kali P, 50P. Kemudian kalikan juga yang ini 40 kali 15. Ya. Berarti 50P sama dengan 40 kali 15, 600. Berarti P sama dengan 600 bagi 50 sama dengan 12. Nah, kembalikan ke bahasa Indonesia. Jadi dalam 12 hari persediaan makanan itu akan habis ya ketika jumlah sapi 50. Oke, contoh yang kedua. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 45 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 60 liter bensin? Oke, kalau pakai logika, nah bisa ya nak. Makin banyak bensin, maka makin banyak juga jarak yang ditempuh. Jadi ketika bensin kita hanya 1 liter, mungkin hanya bisa untuk sampai ke sekolah. Ketika bensin kita 10 liter, bisa jalan-jalan kemana mana ya setelah dari sekolah. Jadi semakin banyak bensin, maka jarak yang ditempuh juga semakin banyak. Bensin banyak, jaraknya juga banyak. Berarti sama-sama banyak nak. Berarti ini termasuk perbandingan senilai ya, karena sama-sama naik ya. Bensin naik, otomatis jaraknya juga naik ya yang ditempuh. Atau bisa menggunakan bantuan tabel ya. Jadi kita tulis dulu tadi yang dibicarakan bensin dan jarak. Ketika bensinnya 5 liter ya.
jaraknya 45. Ketika bensinnya 60, ya, ketika 60, nah berapa jarak yang ditempuh? Kita misalkan huruf J ya, terserah huruf apa ya, tapi kita huruf J saja. Nah, ya. Oke, kita analisa yang angka lengkap 5 dan 60. Nah, 5 ke 60 berarti semakin naik. Nah, atau semakin banyak. Saat bensin kita semakin naik atau semakin banyak, otomatis jaraknya juga semakin banyak. Banyak ya nak, semakin banyak. Ini teacher ralat dulu, ada kesalahan. Ini semakin banyak juga ya, atau naik ya. Oke, jadi karena perbandingan senilai, ya, karena perbandingan senilai, maka tulis apa adanya ya. 5 per 60, jadi yang ini tetap ya, karena senilai. Jadi 45 per J. Nah, kita kalikan, silang. Yang hurufnya dulu ada ya, berarti 5 kali J. Jadi kalikan yang ada hurufnya dulu. Nah, berarti 5J. Dikalikan dengan 60 kali 4, 5. Berarti 5J sama dengan 60 kali 45, 2700. Berarti J sama dengan 2700 bagi 5. Sama dengan 540. Kembalikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi jarak yang bisa ditempuh dengan bensin 60 liter adalah 540 km. Nah. Oke, contoh yang ketiga. Pada suatu resepsi untuk menjamu 36 orang tamu diperlukan 8 kilo beras. Berapa biaya yang diperlukan untuk pengadaan beras jika banyak tamu yang diundang 45 orang dan harga 1 kilo beras 9.500. Nah, ini otomatis kita harus mencari ya banyak beras yang dibutuhkan untuk 45 orang. Oke. Kalau secara logika nak, makin banyak tamu maka makin banyak beras yang diperlukan. Nah, ini ada kata kunci. Ini banyak. Ini juga makin banyak. Nah, berarti perbandingan senilai ya, nak, karena sama-sama banyak. Atau dengan bantuan tabel. Ya, masukkan angkanya saat 36 itu butuh 8 kilo. Kemudian saat 45 orang ini butuh berapa kilo. Nah, baru nanti kita kalikan dengan harga 1 kilo beras. Ya. Karena yang ditanya adalah berapa biaya yang diperlukan untuk 45 orang. Ya. Oke, kita analisa 36 ke 45 itu angkanya semakin naik ya, atau banyak. Kemudian yang 8 ke J, yang berasnya. Nah, semakin banyak tamu, ingat semakin banyak tamu, maka otomatis berasnya juga semakin banyak atau naik. Berarti kita sebut perbandingan senilai ya, karena sama-sama naik. Ya, ini naik, ini juga naik atau banyak. Karena senilai berarti tulis apa adanya, 36 per 45, 8 per J. Tinggal kita kalikan, silang. Yang ada hurufnya terlebih dahulu. 36 kali J, 36 J. Kemudian dikalikan juga 45 kali 8. Berarti J sama dengan ya 360 dibagi 36. Jadi jawabannya adalah 10. Kembalikan ke bahasa Indonesia ya. Nah, karena yang ditanya adalah banyak beras ya, berarti 1 kilo tadi harganya adalah 9.500. Karena banyak berasnya itu 10 kilo, berarti total biayanya 10 kilo dikali 9.500. Nah, jadi harganya atau biayanya 95.000.
Jadi untuk soal yang nomor 3 ini hati-hati nak ya. Jadi jangan bingung, buat tabel ya, cari dulu beras untuk 45 orang. Ketika ketemu, baru dikalikan dengan harga 1 kilo beras. Nah, oke, soal yang nomor 4. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang dalam 2 minggu. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka tentukan A. Banyak pekerja yang dibutuhkan. B. Banyaknya tambahan pekerja. Oke, kita jawab nak. Ini kalau secara logika, makin sedikit atau cepat harinya, maka makin banyak atau naik pekerjanya. Ya. Jadi ketika kita buat rumah, kalau pengen cepat selesai, maka harus banyak pekerja. Nah, ini bisa kita lihat, ini sedikit, ini banyak. Enggak sesuai ya. Jadi ini termasuk perbandingan berbalik nilai atau dengan bantuan tabel ya. Kita analisa. Yang lengkap angkanya 14 ke 10. Ini angkanya turun ya, turun atau sedikit. Nah, saat waktunya turun atau sedikit atau semakin cepat, berarti pekerjaannya otomatis semakin banyak atau naik. Nah, di sini ada naik, ini ada turun. Jadi bertolak belakang. Makanya ini perbandingan berbalik nilai ya. Nah, karena berbalik nilai nak, berarti yang belakang ini kita balik. Jadi 10/14. Tinggal kali silang. Ingat, kalikan yang ada hurufnya terlebih dahulu. Berarti P kali 10. Berarti 10P. Kemudian kalikan juga 15 kali 14. Jadi 10P sama dengan 210. P sama dengan 210 bagi 10 sama dengan 21 ya. Terus pertanyaannya, pekerja yang dibutuhkan berarti 21 orang ya, saat waktunya 10 hari. Kemudian yang B, banyaknya tambahan pekerja. Nah, banyaknya tambahan pekerja yaitu 21 kurang 15. Kenapa kok 21 kurang 15? Karena tadi sudah ada 15 orang ya, sudah ada 15 orang. Ya. Tadi kita cari saat 10 hari itu butuh 21 orang. Sudah ada 15, berarti tinggal butuh 21 kurang 15, 6 orang. Ya. Jadi, gini bahasa gampangnya, saat pengen selesai dalam waktu 10 hari, maka diperlukan 21 orang. Kemudian tambahan pekerjanya 21 kurang 15 ya, karena tadi sudah ada 15. Jadi 6 orang. Oke, contoh yang kelima. Sebuah pesawat terbang dengan kecepatan rata-rata 800 km per jam selama 7 jam 30 menit untuk menempuh jarak tertentu. Jika jarak tersebut ditempuh oleh pesawat lain dengan kecepatannya lebih cepat 100 km dari kecepatan pesawat pertama, maka tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan pesawat kedua. Kita ibaratkan pesawat 1 dan pesawat 2. Nah, ini logikanya nak. Semakin besar kecepatan, maka waktu yang diperlukan makin sedikit. Nah, ini berarti termasuk perbandingan berbalik nilai ya, karena ini besar, ini malah sedikit. Nah, atau dengan bantuan tabel. Nah, hati-hati dalam memasukkan angka nak. Tadi saat 800 ya, waktunya itu 7 jam 30 menit. Nah, kita ubah nak. Ini jam, ini menit. Kita ubah ke yang terkecil aja ya, yang menit. Jadi 7 jam 30 menit itu kalau kita buat ke menit itu ada 450 ya, 450 karena 7 jam itu kalau dibuat menit 7 jam. 7 kali 60. Ini kalau dibuat menit. Kalau kita buat menit. Oke, 7 jam kali 60. Jadi 450.
20. Terus ada tambahan 30 menit. Nah, tambah 30 menit jadi 450 menit. Makanya sini 450. Nah, kemudian ada juga tadi pesawat kedua itu kecepatannya lebih cepat 100 km dari pesawat pertama. Yang pertama 800, berarti kecepatan yang kedua adalah 900. Dari mana ini 900? Dari 800 ditambah 100 ya, karena tadi kecepatannya lebih cepat 100 km ya per jam ya, tadi kurang per jam ya. Oke, jadi 900. Oke. Nah, kemudian ini kilometer per jam ya, karena kecepatan. Kita analisa 800 ke 900 itu angkanya naik atau banyak ya. Kemudian saat kecepatannya naik, otomatis waktunya semakin sedikit atau turun. Nah, sehingga ini disebut perbandingan berbalik nilai. Karena berbalik berarti yang belakang dibalik. Nah, ya ini kita balik nak. Jadi H per 450. Ini tinggal kita kalikan silang. Ingat yang ada hurufnya dulu. 900 kali H. Kemudian yang satunya 800 kali 450. Jadi 900H sama dengan 360.000. Berarti H sama dengan 360.000 dibagi 900. Sama dengan 400. Nah, kembalikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi waktu yang dibutuhkan 400 menit. Nah, dikembalikan ke jam, ke bentuk cantik ya. Tapi sampai sini sudah benar ya. Kalau dikembalikan ke jam berarti 400 dibagi 60 jam. Itu ada 6 jam 40 menit. Nah, ini bahasa gampangnya gini nak ya. Jadi 6 jam, kalau 6 jam itu kan berarti 6 kita ubah ke menit nak, kali 60 ya. Ini sama dengan 360 menit. Nah, ini harus nambah berapa lagi biar 400? Nambah 40 menit. Sehingga nanti jumlahnya 400. Nah, sama nak. Nah, jadi 6 jam, sini 40 menit. Nah, tinggal digabung. Jadi 6 jam 40 menit ya jawabannya. Oke, caranya banyak. Bisa pakai cara ini, bisa pakai cara yang lain. Oke, nomor 6. Seorang karyawan dapat mengetik sebanyak 376 kata dalam waktu 20 menit. Berapa kata yang dapat diketik karyawan itu selama 2,5 jam dengan kecepatan mengetik yang sama? Oke, kita buat tabel aja. Jadi banyak kata dan waktu ya. Saat banyak katanya 376, maka dia butuh waktu 20. Saat dia mengetik selama 2,5 jam, maka berapa banyak kata yang bisa dibuat? Nah, ya. Oke, kita analisa. Tapi sebelum analisa kita ubah dulu nak, 2,5 jam ke menit ya, karena kita kesatuan yang terkecil ya. Ini kan menit ya, ini menit. Jadi yang 2,5 jam kita ubah juga. 2,5 jam itu berarti 2 jam ditambah setengah jam. 2 jam itu 120. Dari mana 120? Dari 2 kali 60. 60 karena 1 jam 60 menit. Jadi 120 menit. Setengah jam itu 30 menit ya, karena 1 jam 60. Oke, kita percantik 150 menit. Nah, makanya 150 menit. Oke. Angkanya lengkap, kita analisa 20 ke 150 ini angkanya semakin naik atau banyak. Nah, kemudian banyak kata, semakin naik atau semakin banyak waktunya untuk mengetik, maka banyak kata otomatis semakin naik juga. Nah, ini dapat disimpulkan ya, karena sini naik, sini juga naik, berarti ini perbandingan senilai ya, karena sama. Jadi makin besar
besar atau banyak waktu untuk mengetik, maka banyak kata yang diketik juga banyak. Ibaratnya mengetik selama 1 jam dengan mengetik seharian, nah pasti lebih banyak yang seharian. Oke, karena perbandingan senilai berarti yang belakang apa adanya ya. Jadi tetap 20/150. Tinggal kita kalikan yang ada hurufnya dulu nak. Ya. 20 kali K. Kemudian yang satunya 376 dikali 150. Berarti 20K sama dengan 56.400. Berarti K 56.400 dibagi 20 sama dengan 2.820. Kembalikan ke bahasa Indonesia. Jadi kata yang dapat diketik karyawan itu adalah 2.820 kata. Oke, nomor 7. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 40 hari dengan banyak pekerja 48 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan itu terhenti selama 6 hari. Berapa banyak pekerja harus ditambah agar pekerjaan itu dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan semula? Oke, kita jawab. Kita masukkan angkanya. Oke, kita analisa. Tadi 48 orang. Harinya ada 40. Tapi ada kata kunci nak ya. Di sini ada kata kunci setelah dikerjakan 10 hari. Nah, jadi yang di sini itu bukan 40, bukan ya nak. Karena tadi ada kata kunci setelah dikerjakan 10 hari itu terhenti. Nah, jadi yang di sini isinya adalah 40 dikurang 10 sama dengan 30. Kenapa kurang 10? Jadi 48 pekerja itu sebenarnya untuk menyelesaikan yang 30 ya, karena yang 10 hari dihentikan tidak dihitung. Jadi 40 kurang 10 ya, jadi 30. Kemudian yang ini yang kotak kolom nomor 2 ya. Nah, ini isinya apa ini? Nah, jadi tadi tersisa 30 ya. 30 hari. Kemudian berhenti selama 6 hari. Berarti tersisa 30 dikurang 6. Jadi tersisa 24 hari. Nah, 24 hari ini butuh berapa orang? Nah, ini logikanya, nak. Jadi cara gampangnya ini bermain-main dengan pengurangan. Jadi 10 hari yang gunakan untuk mengurang. Kemudian terhenti 6 hari gunakan untuk mengurang. Nah, jadi cara gampangnya begitu ya. Terus ini dengan ini sama ya. Jadi tinggal dipindah aja angkanya nak ya. Oke, kita analisa. Yang angka yang lengkap 30 ke 24 ini turun ya nak atau sedikit. Semakin sedikit harinya atau semakin cepat, otomatis pekerjanya harus semakin banyak atau naik. Jadi hari semakin sedikit atau cepat, maka pekerja semakin naik atau banyak. Bahasa gampangnya gini nak. Semakin pekerjaan itu cepat selesai, maka semakin banyak dibutuhkan pekerja. Ya. Oke, karena ini naik dan ini turun, maka ini tidak sejenis. Jadi ini perbandingan berbalik nilai ya. Karena berbalik, ingat kalau berbalik nak, yang belakang kita balik. 48 per P, yang depan tetap, yang belakang ini kita balik jadi 24/30. Nah, kalikan hurufnya dulu ya, kali silang. Jadi ini P kali 24 sama dengan 24P. Kemudian 48 kali 30 ya. Jadi 24P sama dengan 1440. Berarti P sama dengan 1440 bagi 24. P sama dengan 60 ya. Oke, ingat tambahan pekerja. Jadi tambahan pekerja yang diperlukan adalah 60 kurang 48. Kenapa 60 kurang 48? Karena tadi sudah ada pekerjanya 40
Nah, sudah ada 48 nih, 48. Ya. Jadi karena sudah ada 48, nah berarti tinggal 60 kurang 48 sama dengan 12 orang. Karena saat 24 hari, maka itu butuh 60 pekerja, nak. Karena tadi sudah ada 48, berarti 60 kurang 48. Jadi hasilnya adalah 12. Nah. Oke, contoh terakhir. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 50 hari dengan banyak pekerja 20 orang. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan itu terhenti selama 12 hari. Berapa banyak pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan itu dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan semula? Ya, ini contohnya hampir mirip dengan yang nomor 7, anak, biar tambah lebih mengerti. Ya, jadi ya, ini sama ya, cuma angkanya yang Bapak ubah. Oke, makin banyak pekerja, makin cepat waktu untuk menyelesaikan. Ya. Jadi ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Nah, oke, kita cek dengan tabel. 20. Ya, tadi pekerjanya 20. Dikerjakan selama 50 hari. Tapi ada kata kunci, nak, ya. Di sini ada kata kunci, setelah dikerjakan 8 hari terhenti selama 12 hari. Jadi dikerjakan 8 hari terhenti. Jadi 50 kurang 8. Jadi mulai dihentikan. Jadi jawabannya 42. Jadi 20 pekerja itu untuk 42 hari. Kemudian yang bawahnya ini sama ya, nak. Jadi angkanya sama. Terus berhenti selama 12 hari ya. Berarti kurang 12 ya. Berarti jawabannya adalah 30. Nah, angkanya semakin turun, harinya semakin turun atau cepat, berarti pekerja harus semakin banyak. Berarti termasuk perbandingan berbalik nilai. Ya, karena berbalik otomatis yang belakang, ya, ini kita balik. Jadi 30/42. Oke, kita kalikan silang. Ingat, kalikan yang ada hurufnya terlebih dahulu. Berarti P kali 30. Ya. Berarti 30 P ya. Oke, sorry, ini 30. Sama dengan 20 kali 4, 2 ya, dari ini ya. Nah. Kemudian 3P, ini 30P, kesalahan lagi, 30P. Sama dengan 840, berarti P sama dengan 840 bagi 30. P sama dengan 28. Kembalikan ke bahasa Indonesia. Ya. Jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan 28 kurang 20. Ingat, 28 kurang 20. Bukan 28 ya. Karena tadi ditanyakan tambahan pekerja. Nah, jadi tambahan pekerjanya adalah 28, 20. Ya, kurangi 20 karena tadi sudah ada 20. Jadi jawabannya adalah 8 orang. Oke. Mungkin ini saja untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Jika ada kesalahan atau mungkin ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.